Indonesiaan. Telah hadir juga di studio Pro 3 FM, beliau Bapak Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA bersama saya yang akan berbincang dalam dialog agama Islam di pagi ini. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin dialog kita hari kemarin sudah membahas tentang bagaimana sebenarnya tujuan puasa Ramadan. Paling tidak kemarin ada, saya ingat-ingat ada 3 ya, yang paling hal yang kita ingat adalah bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga menjadi insan yang tidak konsumerisme. Kemudian yang ketiga adalah sebenarnya puasa itu bukan satu penyiksaan sebenarnya, tapi adalah puasa itu adalah satu bentuk pengendalian diri dan juga penyucian hati. Baik Ustadz, pagi ini kita masih akan berlanjut dengan bahasan kita yang kemarin, yaitu adalah apa sebenarnya tujuan puasa Ramadan. Silakan Ustaz sebagai pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadah puasa atau ibadah saum yang tadi sudah disampaikan banyak memiliki tujuan. Tujuan yang paling utama la'allakum tattaqun adalah untuk menjadikan pribadi-pribadi yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ibadah puasa itu mendidik juga untuk muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Menjauhkan materialisme, hedonisme, dan konsumerisme. Dan ibadah puasa itu bukan penyiksaan jiwa dan raga, tapi dia adalah penyucian jiwa, penyucian hati, dan pengendalian hawa nafsu. Pagi hari ini kita lanjutkan tujuan puasa, yaitu mendidik kesabaran. Sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan sabar, dan memang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa Ramadan adalah syahrus sabri. Ramadan adalah bulan kesabaran. Dan puasa itu adalah melatih orang, mendidik orang, membiasakan orang untuk kesabaran. Karena sabar itu mesti dididik. Sabar itu mesti dilatih. Maka 1 bulan lamanya umat Islam itu mendapat pendidikan melalui ibadah puasa. Melalui Ramadan ini namanya Madrasah As-Sabar, yaitu sekolah kesabaran. Selama 30 hari dididik bagaimana agar dia bersabar. Maka sabar itu adalah sabar itu adalah nisful iman. Dan puasa itu adalah nisfus sabri, setengah daripada kesabaran. Sabar itu diperlukan dalam 3 hal. Yang pertama, sabar di dalam taat kepada Allah. Termasuk kita puasa seperti ini, itu dibutuhkan kesabaran. Dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dibutuhkan kesabaran. Dalam melaksanakan sholat dibutuhkan kesabaran. Dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dibutuhkan kesabaran. Yang kedua, as-sabru an maharimillah, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Termasuk di dalam puasa ini adalah sebuah pendidikan kesabaran. Menjauhkan daripada larangan-larangan Allah. Orang yang bermaksiat berarti dia tidak bisa sabar. Maka puasa adalah sebuah proses pendidikan bagaimana orang bisa bersabar di dalam taat kepada Allah dan di dalam menjauhkan larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Saat orang mendapatkan musibah, maka menyikapinya adalah dengan kesabaran. Itulah 3 hal kesabaran. Sabar di dalam taat kepada Allah, sabar ketika meninggalkan maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Dan puasa yang dilakukan oleh orang muslim terdapat 3-tiganya.
sabar di dalam taat kita kepada Allah. Saat orang puasa ini adalah sebuah ketaatan kepada Allah. Ini adalah bersabar. Setengah hari tidak makan, tidak minum, tidak melakukan jima di siang hari. Ini dalam rangka kita taat kepada Allah. Apabila disertai dengan iman, hanya ingin cari ridha Allah. Kemudian di dalam puasa juga ada kesabaran menjauhkan apa yang Allah haramkan. Dan yang ketiga di dalam puasa ini juga bersabar terhadap sesuatu yang tidak mengenakan. Tidak makan, tidak minum, rasa haus, dahaga, rasa lapar, itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Maka di dalam puasa itu ada proses mendidik. Bagaimana dia bersabar terhadap sesuatu yang tidak mengenakan. Maka nanti diharapkan dari proses pendidikan puasa ini akan lahir orang-orang yang memiliki jiwa penuh dengan kesabaran. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar tatkala ditimpa musibah. Begitu pentingnya bersabar kepada Allah. Oleh karena itulah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Apabila ibadah-ibadah yang lainnya itu dalam hitungan kelipatan, seperti disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu, setiap amal ibadah seorang hamba anak Adam itu untuknya, baginya. Wal hasanatu bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin, kebaikan itu yang dilakukan oleh seorang hamba Allah lipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Tapi khusus puasa adalah ganjarannya tanpa batas, tanpa bentuk kelipatan. Hal ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang memang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. As-sawmu li wa anna ajzi bihi. Puasa, kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, puasa itu adalah milik aku, milik Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan menganjarnya. Maka hitungan puasa itu tidak pakai kelipatan. Wal hasanatu bi asri amsalih ila sab'i mi'ati dhifin, 10 sampai 700 kali. Khusus puasa adalah tanpa batas. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Di dalam puasa dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman, dia meninggalkan syahwahnya. Itu karena untuk aku, kata Allah. Allahu Akbar. Indah betul ibadah puasa itu. Oleh karena itulah puasa melatih kesabaran. Dan kesabaran itu adalah sebuah sikap yang sangat terpuji, sebuah akhlakul karimah, dan pahalanya sangat besar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maka pendidikan puasa luar biasa, mendidik seseorang untuk memiliki sikap yaitu bersabar. Maka ketika orang ingin mendapatkan sesuatu yang dituju, dia mesti bersabar. Bahkan ingin mendapatkan kemuliaan akhirat pun mesti bersabar. Maka bersabar ini adalah salah satu daripada pendidikan yang ingin dicapai di dalam puasa di bulan Ramadan. Baik. Jadi bagaimana kesabaran ini benar-benar terwujud dalam diri kita, pastinya juga terlihat dalam keseharian kita ya, Ustadz ya. Betul. Dalam kita berhadapan dengan orang lain, kita bergaul dengan orang lain, bagaimana ketika kita menerima sesuatu hal setiap hari. Tapi bagaimana ini ketika sering sekali ada godaan-godaan yang memang mencoba untuk, istilah orang adalah memancing kesabaran gitu. Kita sudah berusaha untuk berdiam diri, kemudian tapi masih saja dipantik kesabaran itu
apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi sesuatu yang memang mencoba untuk menguji satu kesabaran kita? Orang yang berpuasa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab wa la yajhal. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im." Apabila salah seorang dari kalian, sabda Nabi, berpuasa, fala yarfus. Jangan berkata kotor. Jangan berkata keji, jangan ghibah, jangan fitnah. Jangan lakukan kebohongan. Jangan sebar berita hoax yang sekarang sedang ramai. Wala yaskhab, dan jangan membuat kegaduhan. Jangan lakukan vandalisme, anarkisme, terorisme. Apalagi kemarin kita lihat berita di bulan Ramadan ini pelajar tawuran. Allahu Akbar. Berarti dia tidak mampu mengendalikan diri. Berarti puasanya belum bisa menyentuh. Karena ada orang yang puasa itu, kata Nabi, hanya sekedar menahan makan dan minum. Berarti orang saat puasa, dia masih tawuran, dia melakukan anarkisme, dia melakukan kegaduhan. Berarti nilai tujuan daripada puasa itu belum ia dapatkan. Karena puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum, tapi ada nilai-nilai pendidikan, melatih kesabaran. Maka kata Nabi dalam hadis berikutnya itu, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im. Kalau ada seseorang yang caci maki, seseorang yang ingin mengajak bertengkar, berkelahi, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katakan kepada dia, maaf, saya lagi puasa. Berarti di sini ada sebuah proses sabar. Tidak mudah terpancing, tidak mudah tersulut, tidak mudah terprovokasi. Maka kalau orang benar-benar menjalankan ibadah puasa dengan baik dan dia betul-betul memahami tujuan daripada puasa, di antaranya puasa itu menjadi kesabaran, nggak mau tuh untuk melakukan tawuran tuh. Nggak mau dia melakukan kerusuhan, melakukan vandalisme, apalagi melakukan terorisme. Karena puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi bagaimana puasa itu bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi, bisa menciptakan sabar. Maka luar biasa itu. Orang yang sabar di dalam puasa, luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa orang lagi puasa itu? Makanan halal, minuman halal. Jima dengan istri sebenarnya halal. Tapi saat Ramadan, Allah haramkan. Tapi itu hanya beberapa jam saja. Malamnya dibolehkan. Itu sebuah proses pengendalian diri. Agar muslim, seorang muslim dengan didikan puasa, setelah dia bisa mengendalikan yang halal, maka diharapkan dia bisa mengendalikan yang haram. Yang haram, baik. Melatih kesabaran. Sabar ini memang diterapkan tidak hanya ketika fajar sampai dengan maghrib ya, Ustadz ya. Tapi begitu sudah Allahu Akbar, maghrib langsung kesabaran itu, wow, sudah selesai puasa nih. Sudah tidak sabar lagi, semuanya makan. Karena kan termasuk kesabaran itu bagaimana kita memenuhi kebutuhan tubuh sesuai dengan porsinya gitu kan. Apa-apa masuk. Nah, ketika orang yang sangat berbuka puasa gitu saja, berbuka puasa semuanya menu dimakan, semuanya menu dibeli, akhirnya kita kekenyangan dan ngantuk, tidak bisa terawih. Ini apakah sebenarnya kita belum lulus ujian kesabaran di dalam puasa? Karena sabarnya hanya ketika puasa. Seharusnya kan ketika kita sudah mendapatkan poin kesabaran di dalam puasa Ramadan, itu kan akan ketika malam hari pun seharusnya juga masih tertanam dalam diri kita, Ustadz. Benar. Oleh karena itulah puasa di bulan Ramadan bukan hanya untuk bulan Ramadan itu saja, tapi untuk 11 bulan yang akan datang. Maka orang yang berpuasa dengan benar, dia akan memiliki sabar, bukan hanya saat dia puasa, tapi pasca, setelah dia beduk maghrib, masuk beduk maghrib dan seterusnya, bahkan untuk 11 bulan akan datang, dia senantiasa akan memiliki kesabaran. Maka kalau orang berbuka
di situ ada menu dengan berbagai macam aneka rasa, padahal dia hanya berbuka tidak banyak. Maka termasuk di dalam syarat untuk mendapatkan derajat orang-orang saleh, dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, adamul israf, tidak berlebih-lebihan ketika berbuka puasa. Maka ketika orang berbuka puasa berlebih-lebihan, menu apa saja ada di depannya, satu, berarti dia belum bisa, kesabarannya belum bisa diinternalisasi dalam kehidupannya itu, bagaimana dia harusnya bersabar. Yang kedua, itu ada sebuah jok, itu namanya puasa ngancem itu. Puasa ngancem. Awas nanti kalau udah beduk maghrib gitu kan. Oke, baik, kita terima untuk penelpon pagi ini ada Pak Budi yang ada di Sorong mungkin ya, bukan didorong ya. Pak Budi, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Pak Budi. Halo. Ya, silakan Pak Budi dengan Ustadz Kiai Haji Arif Rahman. Ya, saya mau tanya kepada Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz. Ya, baik. Bagaimana kalau orang puasa itu misalnya mempunyai sakit emah. Nah, sakit emah itu kalau nggak dikasih makan segera itu pedih-pedih di perut itu. Itu bagaimana hukumnya? Sekian aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja kita sambung, ada di Madura, ada di sana Pak Nasyam. Pak Nasyam. Ya. Silakan Pak Nasyam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Kiai, sekarang saya sedang berpuasa Pak Kiai. Kenapa kalau mendengar berita yang diberitakan seperti orang misalnya dalam berita itu mengatakan jelek-jeleknya orang, bagaimana yang mendengar Pak Kiai tentang puasa saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Pak Nasyam, boleh saya ulangi pertanyaannya. Karena puasa itu kan termasuk bagaimana sabar itu adalah sabar kita menonton televisi yang tidak bagus ya Ustadz ya. Sabar mendengarkan berita yang nggak bagus. Pak Nasyam tadi adalah dalam berpuasa itu mendengar atau melihat berita-berita yang nggak bagus yang disiarkan oleh media. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang yang sedang mendengarkan, apa hukumnya ketika berpuasa gitu. Baik, silakan Ustaz. Baik, yang pertama, bagaimana orang yang mah saat Ramadan? Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hambanya itu di dalam memberikan taklif di luar kemampuan seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan kepada hambanya. Maka orang-orang yang sakit itu mendapatkan rukhsah, mendapatkan dispensasi. Termasuk orang yang musafir, orang yang hamil, orang yang menyusui, termasuk orang yang sudah tua renta. Karena mereka mendapatkan masyaqqah, kesulitan, berat untuk melakukan ibadah puasa, maka dapat rukhsah, dapat dispensasi, dapat keringanan. Allahu Akbar. Begitu indahnya rahmat yang Allah berikan, bahwa orang yang sakit boleh tidak puasa. Nanti ketika dia sehat, selepas Ramadan, dia mengganti atau mengqada selama hari-hari yang ia tinggalkan. Seperti tadi yang ditanya, karena dia menderita, mengalami misalnya, kalau dia puasa terasa sakit, maka dalam hal ini dibolehkan untuk berbuka, untuk tidak puasa di bulan Ramadan, tapi nanti selepas Ramadan, dia mengqada, dia membayar sebanyak hari-hari yang ia tinggalkan. Bagaimana terkadang ada orang yang sakit memang menahun. Di luar Ramadan pun dia masih menderita sakit. Maka dalam hal ini dia tidak qada, tetapi dia bayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Berarti kalau 1 bulan, maka dia memberi makan selama 1 bulan. Itulah yang diajarkan oleh agama, bahwa agama tidak memberikan
taklif di luar kemampuan manusia. Tapi jangan berarti kalau begitu kita menggampangkan agama. Tidak, bukan itu maknanya. Islam memberi kemudahan, tapi jangan memudah-mudahkan, jangan menggampang-gampangkan. Kalau orang puasa tanpa ada uzur, orang tidak puasa tanpa uzur di bulan Ramadan ini, man aftara yauman fi syahri Ramadan bi ghairi uzrin, orang yang tidak puasa di bulan Ramadan 1 hari saja, tidak ada uzur yang Allah berikan, tidak ada rukhsah yang Allah berikan kepada dia, sehat misalnya, tapi dia enggak puasa, lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insamahu, dia tidak bisa mengganti puasa sepanjang tahun walaupun dia berpuasa. Baik. Maka hukumannya sangat berat. Jadi tidak ada alasan kalau misalkan sehat terus tidak puasa mau ganti, tidak bisa ya Ustadz ya. Dia harus bertaubat. Harus bertaubat. Itu maknanya orang yang berbuka tanpa ada uzur, walaupun sehari, berarti dia telah melakukan dosa besar. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika puasa kita melihat tayangan-tayangan, di situ ada hoax misalnya, ada berita-berita yang kita tahu bahwa berita-berita itu tidak baik. Maka orang yang puasa, disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bukan hanya dia menahan makan minum, tetapi juga bagaimana puasanya mencapai derajat darajah as-salihin, saumul khusus, puasa yang spesial, VIP. Maka dia juga jaga pandangannya dari melihat yang tidak baik. Dia jaga pendengarannya dari mendengarkan yang tidak baik. Ghibah misalnya. Ketika orang dalam puasa mendengarkan ghibah, maka dia tinggalkan saja. Atau ketika dia lihat channel TV, dia matikan saja. Atau dia ganti channel yang lain. Apa maknanya? Agar dia tidak terjerumus kepada ghibah, kepada membicarakan orang. Berarti di sini ada sebuah upaya dari orang yang puasa, agar ketika dia puasa, dia mesti ada upaya untuk mengendalikan anggota badannya, jangan sampai ikut dalam kemaksiatan. Matanya dia jaga dari melihat yang Allah haramkan. Telinganya dia jaga dari mendengar yang tidak baik, ghibah misalnya, menggunjing dan lain sebagainya. Kakinya dia jaga dari melangkah ke tempat yang tidak baik. Tangannya pun dijaga dari berbuat yang tidak baik. Maka ketika ada hal semacam itu, melihat tayangan-tayangan seperti itu, dia mesti pandai memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Saat mendengar berita-berita yang buruk misalnya, ghibah misalnya, caci maki misalnya, maka jangan sampai semua berita itu dia telan. Dia harus mampu memfilter. Maka ibadah puasa itu sebuah upaya bagaimana seseorang terdidik bisa mengendalikan nafsu, bisa mengendalikan emosi, dan tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi hanya dengan berita-berita yang dia dengar. Dia harus pandai memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk buang, yang baik ambil. Begitu. Baik. Jadi itu tadi Pak Nasyam yang ada di Madura, selagi kita bisa menghindari semua itu, karena memang upayanya kita harus menghindari hal-hal yang bisa merusak puasa ya Ustadz ya. Betul. Orang yang puasa itu kan dia mengendalikan yang halal. Makan halal, minum halal, jima halal. Apa maknanya? Kalau orang bisa mengendalikan yang halal, maka dimungkinkan dia bisa mengendalikan yang haram. Maka kalau orang berbuat keharaman, kemudian dia meninggalkan yang halal, itu digambarkan seperti orang yang melakukan amal sunnah tapi meninggalkan fardu. Berarti tidak ada taksir dia. Tidak ada pengaruh positif. Orang yang meninggalkan makan, orang yang meninggalkan minum, orang yang mampu mengendalikan yang halal, maka dimungkinkan dia mampu juga untuk mengendalikan yang haram. Baik. Maka dalam ayat Al-Quran ini adalah sebuah proses pendidikan bagi orang muslim ketika diajarkan
mengendalikan makan, minum di siang hari, maka dia seterusnya dan selama-lamanya dia mampu mengendalikan yang haram. Tidak boleh mengambil harta orang lain dan lain sebagainya. Baik. Ya, jadi semoga saja dalam momen puasa ini kita benar-benar bisa melatih kesabaran kita dan akhirnya benar-benar menjadi orang yang sabar, karena bulan Ramadan ini adalah Madrasah As-Sabr. Madrasah As-Sabr, sekolah sabar. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.